Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Aulia Dara Trihapsari dari kelas 10 BDP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengapa ergonomi di tempat kerja perlu diprioritaskan. Sebelum mendalami inti judul, ada landasan teori mengenai apa itu ergonomi. Ergonomi menurut bahasa Yunani berasal dari kata ergos dan nomos. Ergos memiliki arti kerja dan nomos yang memiliki arti hukum. Singkatnya, ergonomi adalah suatu desain untuk mendesain sebuah tempat aktivitas yang nyaman dalam lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan manusianya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat bekerja. Menurut Sumakmur pada tahun 2009, resiko ergonomi merupakan suatu resiko yang menyebabkan cedera akibat kerja. Adalah sebagai berikut. Poin A, penggunaan tenaga, yaitu seperti mengangkat, mendorong, menarik, dan lain-lain. Poin B, pengulangan, yakni melakukan jenis kegiatan yang sama dari suatu pekerjaan menggunakan otot atau anggota tubuh berulang kali. Poin C, pekerjaan statis, yaitu diam di dalam satu posisi pada suatu periode waktu tertentu. Faktor resiko pada pekerja, saya ambil contoh yakni industri mebel bambu. Dalam proses pengerjaannya, pekerja duduk dengan menggunakan tempat duduk seadanya tanpa memikirkan kenyamanan posisi badan pada saat bekerja. Mereka belum mengenakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan kulit, dan lain sebagainya. Tempat kerja mereka berada di halaman depan rumah. Ada juga yang berada di teras rumah. Kursi kerja yang mereka gunakan ialah kursi kecil atau dingklik sehingga punggung membungkuk yang menyebabkan nyeri punggung bawah. Ada beberapa saran meliputi bagi pekerja, saya sarankan agar dapat menerapkan pemakaian kursi ergonomi dalam bekerja sehingga dapat mengurangi dampak penyakit akibat kerja. Dan pekerja tidak mudah lelah sehingga produktivitas dapat meningkat. Bagi pengelola industri, dapat menyediakan kursi ergonomi untuk pekerjanya serta membuat aturan mengenai kewajiban memakai kursi ergonomi ketika melakukan pekerjaan. Menurut Sumakmur pada tahun 1987, kursi ergonomis harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, tinggi dataran duduk sesuai dengan tinggi lutut, sedangkan pahanya dalam keadaan datar. Yang kedua, sandaran punggung pada bagian atas tidak melebihi tepi bawah ujung tulang belikat, dan bagian bawahnya setinggi garis pinggul. Atau yang ketiga, sudut alas duduk harus sedemikian rupa memberikan kemudahan pada pekerja untuk melaksanakan pemilihan gerakan dan posisi untuk pekerjaan yang tidak memerlukan sedikit membungkuk. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan ergonomi, yakni yang pertama, kondisi fisik, mental, dan sosial harus diusahakan sebaik mungkin agar mendapatkan tenaga kerja yang produktif dan maksimal. Poin kedua, kemampuan jasmani dapat diketahui dengan pemeriksaan antropometri, lingkup gerak sendi dan kekuatan otot. Poin ketiga, lingkungan kerja harus memiliki ruang gerak yang cukup baik bagi manusianya sehingga dapat bergerak leluasa dan efisien. Keempat, atau yang terakhir, sikap tubuh dalam bekerja. Sikap tubuh dalam bekerja mencakup tempat duduk, luas pandangan, dan meja kerja. Adapun manfaat ergonomi, yakni yang pertama, peningkatan hasil produksi. Hal ini dikarenakan dengan memanfaatkan ergonomi, membuat pekerjaan terhindar dari hambatan yang sepele. Karena hal sepele yang menumpuk itulah penyebab hambatan produktivitas.
Peningkatan hasil produksi mencakup yang pertama, efisiensi waktu menjadi meningkat. Yang kedua, meningkatnya kualitas kerja. Yang ketiga, angka turnover atau keluar masuk pekerja yang menjadi rendah karena para karyawan diberikan kenyamanan dalam lingkungan kerjanya. Adapun poin kedua, yaitu penerapan ergonomi sendiri bisa menekan kemungkinan kecelakaan dan meningkatkan kualitas keamanan pekerja. Hal ini didasari jika kenyamanan terpenuhi serta fasilitas yang baik, maka akan lebih aman pula lingkungan kerja. Terjadinya kecelakaan mencakup dapat mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Hal ini cukup urgen karena penerapan ergonomi termasuk sebagai tindak pencegahan dalam kasus kecelakaan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Lalu dapat mengurangi penyediaan kapasitas untuk gawat darurat karena keamanan yang terjamin berkat penerapan ergonomi. Penting sekali ya untuk ergonomi kali ini. Setiap perusahaan sekarang ini berlomba-lomba dalam memberikan kenyamanan terbaik bagi karyawannya. Karena di zaman digital ini, kenyamanan lingkungan kerja termasuk daya tarik utama dari sebuah perusahaan. Generasi milenial suka menilai sebuah kenyamanan yang pertama dimulai dari fasilitas. Ergonomi yang tidak baik yaitu kontributor utama terhadap kecelakaan kerja yang akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Jadi, penerapan ergonomi selain sebagai pemenuhan kebutuhan untuk menanggulangi stres kerja, juga sebagai upaya pengaman agar tidak terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti cedera, masalah tulang, bahkan hal berbahaya lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.